Kan ada yang bilang bahwa lingkungan itu lebih besar pengaruhnya. Teman itu lebih besar daripada, keluarganya bahkan itu. Oke. Orang tua tidak bisa kemudian langsung, "Heh, ini jelek, ini buruk, kamu tinggalkan ini." Nggak bisa gitu. Nah ini nih, menurut Mas Nuril, anak-anak muda zaman sekarang nggak punya filter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nuril Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Willy. Luar biasa, hari ini kita kedatangan dosen muda Mas Nuril Dosen Huda muda. ya, luar biasa. Dari kapan kalau boleh tahu Mas jadi dosen? Tepatnya sejak tahun 2019, kebetulan saya lulus di S2-nya juga tahun 2019 dan kemudian dikontak oleh mantan, pembina saya di UIN begitu untuk ngajar, akhirnya langsung ngajar. Luar biasa, lulus S2, Lulus nggak S2, lama langsung ngajar ya. langsung ngajar Di apa? Jurusan fakultas apa itu? di salah satu fakultas terbaik sebenarnya di UINSA, yakni Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah. Oh itu jurusan terbaik ya? Prodi Prodi terbaik. terbaik, luar biasa. Bagi Itu. saya minimal kayaknya, Mas. Oh gitu. Sorry, jadi dosen usia Sekitar 25 tahun. 25 tahun jadi dosen. 25 tahun. Alhamdulillah. Luar biasa sih ini. Saya juga mau menginjak 25 tahun tapi belum jadi dosen nih. Sekarang aktivitas Mas Willy? Saya host di Asumar. Oh, Tentunya, host. iya. Kebetulan sehari-hari saya programmer. Nah hari ini Mas Nuril lagi pengen ngobrolin masalah realita remaja. Nah kalau boleh tahu nih Mas Nuril, dulu Mas Nuril sebelum ambil S1, sebelum S2, sebelum jadi dosen, masa kecil atau masa remajanya Mas Nuril tuh seperti apa sih kalau boleh tahu? Seperti siswa seperti anak pada umumnya. Oke. Jadi ya main begitu. Cuman saya ada salah satu film begitu yang berpengaruh ke saya, Mas. Jadi saya pernah nonton film begitu, terus di film itu ada seorang dosen dan dosennya muda, terus kayaknya friendly ke siswanya gitu. Sehingga waktu itu saya kok kayaknya menarik jadi profesi itu Film gitu. apa itu Mas Nuril? Saya tidak ingat karena saya kayaknya masih umur kelas 2 atau kelas 1 SD kayaknya. Oke, berarti motivasi untuk menjadi pengajar di kampus itu dari SD ya? Ya, dari SD, Bukan dari orang tua berarti. Bukan, Dari bukan. film ya. Dari film. Kok kayaknya keren gitu. Jadi saya harus kayak gitu juga lah, kayak gitu. Dari film ya. Dari film. Kemudian langkah pertama itu apa yang jenengan ambil setelah termotivasi? Saya memiliki motivasi ini cukup besar untuk menempuh pendidikan di kampus, di perkuliahan gitu. Kan kebetulan saya dari keluarga yang sederhana begitu, dan orang tua saya juga hanya lulusan SD. Ibu saya lulusan SD, kalau bapak saya belum lulus SD, tidak lulus SD maksudnya. Nah, cuman saya memiliki motivasi yang kuat untuk kuliah sampai akhirnya kebetulan bisa kuliah gitu dengan beasiswa. S1 saya dengan beasiswa gitu. Berarti SD, SMP, SMA termasuk siswa berprestasi kah? Kalau dari rapot begitu, bisa dibilang Alhamdulillah, begitu. luar biasa ya. Motivasi terbesar bukan dari orang tua, justru dari film itu. Dari film. Dan itu yang membawa Mas Nuril SD, SMP, SMA rajin belajar, kemudian sampai menerima beasiswa bantuan kuliah gitu ya. Iya. Nah, tapi kan ini kita ngomongin masalah masa kecil atau remaja nih. Mas Nuril kan punya temen nih pasti nih. Dan teman Mas Nuril kan nggak setertib atau sedisiplin Mas Nuril. Pernah nggak sih tergiur ikut-ikutan temen gitu? Kalau ditanyakan pernah atau tidak, jelas pernah, Mas. Jelas pernah. Entah itu waktu SD ataupun di MTS atau di MA dulu pernah. Cuman mungkin karena motivasi internalnya mungkin lebih kuat begitu ya. Akhirnya saya tidak
nggak ikut mereka gitu. Saya punya jalan, punya tujuan sendiri gitu jadinya. Berarti Mas Nuril sudah punya batas diri ya. Mhm Dan mhm, itu Mas. yang create atau yang membuat Mas Nuril sendiri ya. Iya iya betul. Itu luar biasa sih. Kan mestinya itu biasanya nih Mhm orang yang disiplin, orang yang punya roadmap yang jelas tuh dari orang tuanya. mhm. Nah itu benar-benar dari Mas Nuril ya. Iya, alhamdulillah, mungkin karena begini Mas, kan ada beberapa model pengasuhan kayaknya di keluarga gitu kan. Ada misalnya yang, istilahnya orang tua memiliki dendam positif terhadap masa lalunya. Mungkin Contohnya, dulunya orang tua itu misalnya pengen jadi dokter, oke, cuman nggak kesampaian, akhirnya oke, anak nih yang jadi korban, maka harus jadi dokter. harus jadi dokter gitu kan. Ada juga yang pengen jadi pengusaha, cuman nggak kesampaian, akhirnya anaknya yang diikutkan A, B, C, terus kuliahnya di A, B, C gitu. Jadi, seperti itu model yang pertama kan. Ada juga yang memberikan kebebasan sepenuhnya ke anak. Tetapi itu juga menurut pengamatan saya juga nggak bagus gitu. Anak tidak memiliki, apa ya, kontrol yang baik begitu, tidak memiliki apa namanya ya, semacam pertimbangan dari luar, khususnya dari orang tuanya. Nah, kebetulan di orang tua saya itu tidak terlalu membebaskan meskipun, ibu saya dan bapak saya itu tidak memiliki latar belakang pendidikan yang bagus secara formal begitu, beliau ada memiliki acuan gitu. Harus ke pesantren misalnya, itu loh contoh, guru itu, ustadz itu. Jadi model-model seperti itu yang kemudian kayaknya memang iya kayaknya harus seperti itu gitu. Berarti tidak ada kekangan overprotective Mhm dan mhm. juga tidak diumbar atau dibiarkan Mhm begitu mhm saja. mhm mhm. Tapi pertengahan ya. Itu istilah di kalau parenting apa itu kalau pertengahan itu? Ada nggak istilah-istilah khusus gitu? Kalau di istilah parenting mungkin ngacunya kan ke psikologi ataupun bimbingan konseling kan, Mas. Nah, kalau di bimbingan konseling itu ada istilahnya eklektik. Jadi ada memang, apa namanya, perpaduan gitu, kombinasi antara internal dan eksternal dijadikan satu sehingga itu menjadi pendekatan tersendiri di dalam pola asuh gitu. Dan itu yang baik menurut Mas Nuril. Menurut saya sepanjang ini itulah yang terbaik. Dan menurut Mas Nuril itu juga diterapkan sama orang tua. Ya, 100%. 100%. 100% Padahal nggak di pernah belajar iya psikologi ya. iya, betul betul. Saya pernah ngobrol ini dengan teman saya itu, kebetulan dianya juga dari latar belakang keluarga yang sederhana begitu. Nah, kita memiliki kesamaan, kesamaannya adalah orang tua karena memiliki mungkin keterbatasan, apa namanya ya, pengalaman di pendidikan formal, akhirnya mereka membebaskan gitu ke anaknya meskipun ada kontrol agama yang harus dijaga gitu. Akhirnya saya merasa inilah, apa namanya, rumus pendekatan yang baik, yang cocok khususnya untuk di keluarga saya tentunya, jadi gitu, Mas. Dan itu mengantarkan seorang Mas Nuril hingga sekarang beda dari usia muda kebanyakan kan pasti Ah, kan. nuk Karena kita tahu kan Mas Nuril usia belum 30 kan ya? belum belum. Belum. Belum 30 itu apa ya? Mereka merasa bebas. Mhm mhm. Seakan tidak punya tanggung jawab lebih pada Mmm, usianya. mhm. Karena di mana pemuda punya beban tanggung jawab kepemudaan itu Mhm sendiri mhm sebenarnya kan. mhm. Karena menurut kalau kita lihat nih sejarah ya, jangan jauh-jauh Rasulullah lah. Kita lihat Bung Karno, Mhm mhm. pahlawan-pahlawan yang telah sudah ya. Itu mereka usianya belum 20, tapi mereka sudah menjadi leader-leader, menjadi pemimpin organisasi, bahkan sudah angkat senjata. Itu bagaimana kalau Mas Nuril melihat realita Indonesia zaman dahulu dengan zaman sekarang? Lagi-lagi saya melihatnya itu lebih ke pola asuhnya, Mas. Pola asuh dan konteks sosial tentunya waktu itu kan. Jadi itu yang paling berpengaruh menurut saya. Misalnya kita di pola asuh. Nah, jadi kan lagi-lagi orang tua, peranan orang tua. Sejauh mana sih orang tua memiliki persiapan dan pengetahuan di dalam dunia parenting gitu. Itu yang dari orang tuanya, dari pola asuhnya. Sementara dari konteks lingkungan, konteks sosialnya. Misalnya Pak Karno misalnya. Kita bisa membaca kan
Pak Karno itu dibesarkan di lingkungan keluarga seperti apa dan dalam konteks sosial seperti apa gitu. Dan jelas itu berbeda dengan anak muda yang mungkin milenial gitu kan di zaman sekarang ini. Jadi ada dua hal itu yang menurut saya yang membedakan di antara generasi itu. Konteks sosial. Konteks sosial. Itu kalau bahasa paling gampang dijelaskannya gimana Mas Nuril? Mungkin bisa diganti dengan lingkungan ya. Lingkungan. Lingkungan Siapa itulah yang membentuk perkembangan dia gitu ya. Memangnya apa salah lingkungan saat ini menurut Mas Nuril? Secara umum kayaknya tidak ada yang salah dengan lingkungan, Mas. Tapi realitanya Mas Nuril, kita ngomongin realitanya. Kalau Mas Nuril bilang nggak ada yang salah nih. Dulu 20 tahun ke bawah sudah menjadi pemimpin-pemimpin. Sedangkan sekarang jangankan 20, 30 plus saja masih bingung cari kerjaan, bingung cari duit. Seperti itu Mas Nuril. Di lingkungan itu tidak ada yang salah. Yang salah itu di kitanya, Mas. Jadi kita tidak memiliki filter yang baik terhadap lingkungan yang ada gitu. Misal nih di lingkungan ada karya semacam ini, ada hal yang semacam ini, itu kan karya mereka dan boleh-boleh saja karena dunia juga milik mereka. Cuman kan bagaimana kita mengontrol diri kitanya gitu. Kita tidak bisa mengontrol lingkungan kita, tetapi yang jelas kita mampu mengontrol diri kita, dan itu yang saya maksud adalah filter dari kitanya. Filter diri. Dan menurut Mas Nuril, anak-anak muda zaman sekarang nggak punya filter, benar? Tidak semuanya. Maksudnya kebanyakan nih. Kebanyakan memang belum memiliki filter yang dimaksud sama Mas Nuril gitu ya. Bisa dibilang begitu. Nah, menurut Mas Nuril nih, gimana caranya mendatangkan, menurut Mas Nuril nih, filter-filter itu agar masuk ke dalam diri generasi muda zaman sekarang? Dengan pendidikan kah? Dengan pendidikan bisa, baik itu formal ataupun non formal. Tapi bukankah orang-orang itu juga mereka juga sekolah Mas Nur? Kenapa kok filter itu tidak masuk gitu loh? Ada istilahnya goal setting, Mas. Goal setting. Jadi, dalam konteks kehidupan kita, anak muda gitu. Kadang kita sama-sama sekolah nih, sama-sama bahkan misalnya sama-sama di pesantren. Contohnya gitu. Mas Nuril aja lah. Oh iya. Oke, kan juga bukan sekolah favorit yang mahal-mahal juga. Bukan dong. Kok bisa outputnya lebih bagus Mas Nuril gitu loh daripada yang lain? Karena kebetulan secara ini ya, entah ini didesain atau memang ya kebetulan saja gitu, saya memiliki kayak saya harus jadi gini, harus seperti ini dan harus mirip-mirip inilah meskipun gak sama banget gitu. Dulu waktu di pesantren saya sering ngakses di internet, meskipun itu dilarang di pesantren kan ngakses internet itu. Saya sering ke warnet begitu, tapi yang saya lakukan adalah ngakses kayak toko-toko besar gitu. Toko-toko besar di Indonesia dan di luar sana gitu. Dan saya suka baca biografi mereka gitu. Saya semacam termotivasi gitu. Dan tidak tertarik dengan entertainment atau hiburan-hiburan. Betul. Kok bisa itu? Menurut Mas Nuril apa yang membedakan pengakses internet di warnet pada saat itu dengan Mas Nuril? Orientasi tadi, goal setting tadi, Mas. Goal setting ya berarti. Goal setting. Dan jadi, Mas Nuril sorry. Dan Mas Nuril memang dari awal punya goal setting ini. Iya. Saya harus jadi dosen gitu. Dulu sih mungkin tidak dosen ya, karena saya tidak memiliki referensi terhadap dosen. Karena kan saya di desa, tapi adalah seorang guru yang keren gitu, yang muda gitu. Nah, itu adalah goal saya waktu kecil itu. Goal setting itu tujuan ya? Tujuan. Dan tujuan itu mengantarkan ya? Mengantarkan kan, ketika kita sudah menetapkan tujuan kita nih, tentu kita harus melewati langkah-langkah ini kan. Nah, di langkah-langkah inilah bisa kita meniru siapa sih tokoh yang keren gitu, apanya yang ditiru. Nah, itu kayaknya yang saya lakukan secara tanpa sadar karena dulu kan saya tidak tahu teorinya goal setting itu gimana gitu kan. Dan itu tanpa sadar ya? Tanpa sadar. Dan itu terjadi. Alhamdulillah. Kita lebih mundur ke belakang lagi, kan habis sejarah para pahlawan Indonesia nih. Ini agak yang lebih kadang di luar kepala nih. Ya, para sahabat Mas. Ada namanya Ubay bin Ka'ab kalau nggak salah. Mohon maaf kalau saya salah ucap. Itu usia 14 kurang lebih segitu.
dia sudah memiliki keilmuan bahasa yang bermacam-macam sehingga menjadi juru tulis Rasulullah SAW pada saat itu. Dan banyak sahabat-sahabat semacam ini yang masih muda sekali karena mayoritas sahabat Rasulullah SAW itu pemuda. Nah, kira-kira apa ya yang membedakan pemuda di kala sahabat dengan pemuda zaman sekarang? Lagi-lagi lingkungan, Mas. Lingkungan dan pola asuh itu untuk konteks anak muda, remaja begitu, itu tidak bisa dilepaskan dari itu. Lingkungan dan pola asuh. Pola asuh itu gimana caranya mengasuh dia dengan anak. benar? Okay. Misalnya bagaimana orang tua melatih kemandirian, bagaimana orang tua membangun hubungan yang hangat, bagaimana kasih sayang itu diberikan ke mereka gitu dan semacamnya. Itu pola asuh di keluarga. Lingkungan itu jelas. Dalam psikologi itu kan anak sebenarnya sudah bisa dia diajak untuk memikirkan masa depannya sejak umur 2 tahun sudah bisa itu. 2 tahun, 3 tahun itu sudah bisa secara 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun. Nah, gimana masa anak kecil itu bisa mikir? Enggak. Secara abstrak mungkin enggak, tetapi secara konkret dia tahu. Misal, Dek, kalau besar pengen jadi apa? Nah, dia akan memvisualisasikan profesi-profesi di sekitarnya. Entah misalnya orang tuanya kebetulan guru misalnya, atau ibunya misalnya dokter atau yang lain gitu. Otomatis dia meniru orang tuanya biasanya. Biasanya seperti itu. Kemudian kalau misal nih kita terlambat dalam pola asuh, kemudian anak kita sudah remaja nih, bisa nggak sih masih disetting lagi gitu loh, goal settingnya itu tadi? Saya cukup yakin bisa. Caranya tentu di titik poinnya adalah di building need-nya itu, Mas. Building need. Mengapa memperlihatkan apa manfaat kebutuhan terhadap sebuah goal atau tujuan. Misal manfaat menjadi ustadz misalnya, atau manfaat jadi guru, jadi dokter, itu bisa. Ketika kita mampu atau sukses membangun building need yang baik terhadap anak muda, saya cukup yakin bahwa mereka akan meriset lagi itu. Masalah building needs nih, saya kurang setuju, Mas. Karena kenapa? Saya yakin semua orang tua itu juga tidak tahu seperti itu. Pasti memiliki keinginan masing-masing terhadap anaknya pengen jadi ini. Dan dia pasti menanamkan dari usia dini juga. Tapi kenapa nyatanya mereka tidak berhasil juga? Kan ada yang bilang bahwa lingkungan itu lebih besar pengaruhnya. Teman itu lebih besar daripada keluarganya bahkan itu. Nah, itu saya make sense sih, menurut saya make sense. Ada yang dari keluarganya, ini keluarganya baik, religius banget, luar biasa. Cuman karena mungkin circle pertemanan di luar itu tidak serasi, tidak sevisi dengan tidak mendukung, akhirnya dia kadang memang lebih memilih teman daripada keluarganya sendiri. Iya sih, benar. Kalau memang ngomongin circle nih, sebelum kita lebih jauh, menurut Mas Nuril nih, seberapa bahayakah ya circle-circle atau komunitas-komunitas atau lingkungan-lingkungan yang ada di Indonesia? Dan menurut mungkin Mas Nuril pernah melihat realita-realita yang sangat mengerikan mungkin sepanjang sejarahnya Mas Nuril nih. Kalau parah banget saya kayaknya belum pernah kalau di pengalaman saya. Karena kebetulan waktu di pesantren itu saya memang punya circle tersendiri gitu, Mas. Jadi ini adalah kelompok saya, ini yang berbeda dengan saya. Nah, yang berbeda dengan saya itu kadang yang paling parah cuman kayak minum gitu. Minum itu yang saya alamin di pengamatan saya itu. Itu circle offline. Nah, kita nggak pungkiri nih ada circle online juga. Dan itu dibuat oleh para kreator aplikasi kan. Gimana caranya orang anak remaja pakai aplikasi ini, katakanlah aplikasi T, ada aplikasi I, ada aplikasi F nih. Dan mereka
di wawancara-wawancara publik juga mengatakan mereka itu juga ingin user atau pengguna itu lama di HP. Itu kan secara tidak langsung kan circle online juga. Nah itu bagaimana Mas Nuril melihatnya? Kalau konteksnya online seperti ini memang agak sulit sih. Tapi bukan berarti tidak bisa. Sulit tetapi bukan berarti tidak bisa. Lagi-lagi ini adalah di komunikasi orang tua. Komunikasi orang tua. Orang tua kan harusnya memang tahu apa sih yang dilakukan oleh anaknya ketika di rumah, di luar rumah. Dan itu tentu kalau misalnya terbukti si anak misalnya tidak tidak berperilaku baik atau tidak sejalan dengan keinginan orang tua, tentu itu harus dikomunikasikan dengan anak. Komunikasinya pun tidak bisa hanya 1-2 kali atau 1-2 minggu, tidak bisa. Ada pendekatan yang cukup panjang ketika ini kayaknya sudah terlanjur kan? Ini sudah terlanjur. Kayaknya memang membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Dan orang tua tidak bisa kemudian nih ya. Ini dari perspektif anak ya. Perspektif anak. Orang tua tidak bisa kemudian langsung ini jelek, ini buruk, kamu tinggalkan ini. Nggak bisa gitu. Nah ini. Iya. Oke. Nah kadang gini Mas Nuril, saya nih anak remaja, kemudian mengakses sesuatu yang tidak seharusnya nih. Kemudian orang tua tahu, kemudian marah. Dan kebanyakan mungkin ya asumsi saya, anak remaja kalau dibilang seperti itu, dia mungkin malah sembunyi-sembunyi. Nah ini kan malah bahaya gitu loh Mas Nuril. Dan dia kalau sembunyi-sembunyi biasanya dia akan menemukan circle-circle baru yang lebih luas dan lebih buruk. Betul. Ini menurut Mas Nuril gimana? Setuju banget. Nah itulah kita sebagai orang tua bukan ya, belum. Okay. Nah para orang tua itu perlu memiliki kesabaran yang lebih, memang kesabaran yang lebih untuk mendekati anak dan sehingga komunikasi dengan anak pelan banget. Karena memang kalau langsung direct begitu, dia langsung menolak. Akhirnya kita harus menyelami, hadir dengan anak itu, buat anak itu nyaman. Baru kemudian sedikit demi sedikit kita kasih pencerahan, kita kasih referensi. Misalnya nih kecanduan, mohon maaf, misalnya kecanduan narkoba atau kasih referensi yang nyata di hadapan mereka gitu, kasih pertimbangan. Jadi dan itu pun tidak bisa dalam waktu yang dekat gitu. Dan tidak hanya bisa orang tua bukan satu-satunya pemain di konteks itu Mas. Orang tua harus mampu juga mengomunikasikan ke teman terdekatnya, teman yang mungkin si anak ini nyaman ke dia, sehingga dari orang tuanya dia dapat dorongan positif, dari temannya yang kebetulan misalnya positif juga bisa mampu membantu si orang tua itu. Kalau anaknya temannya anaknya ini kong kali kong itu gimana Mas? Kan kita ingat nih kalau kecil kita bandel nih misal. Kemudian kita punya kita punya teman. Dan biasanya temannya juga bandel juga. Iya, betul. Kemudian kalau orang tua, teman ngingetin lewat temannya, pasti juga enggak 100% disampaikan dengan benar kan? Betul. Jadi tetap enggak bisa. Kalau temannya sama-sama bandelnya gitu ya. Itu adalah sesuatu yang ada di luar kendali kita, Mas. Itu pasti itu. Jadi lingkungan seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu adalah sesuatu yang sulit kita untuk mengontrolnya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjalankan, mengontrol, dan dalam konteks ini bagaimana kita mampu menstimuli anak. Menstimuli anak untuk melakukan kebaikan atau minimal insaf atau mengurangi. Dan itu bisa juga melalui teman. Misal nih ibunya sudah tahu si teman anak saya juga mohon maaf bandel. Tetapi kita sebagai orang tua misalnya tetap tolong dong ingatkan anak saya. Nah, usaha ini mungkin sekilas kok sudah tahu bandel kok masih enggak. Itu adalah merupakan usaha kita yang bisa jadi entah itu tidak sengaja atau disengaja pasti disampaikan. Gitu. Jadi usaha kita yang diperkuat saja. Ini ya mengetuk hati nurani. Hati nurani. Misal nih Mas, kita langsung praktek nih ya. Ada anak kita misal main game selama 12 jam misal nih, kan ada aja toh. Ada. Nah,
anak ini yang main game pasti nggak suka kan, maksudnya dilarang-larang gitu kan. Apakah kita langsung memarahi atau mencari cara-cara yang seperti Mas Nuril tadi? Kalau di Gerak Parenting Indonesia itu kan dalam kehidupan anak itu perlu didiskusikan dengan anak. Didiskusikan dengan anak misalnya, nak, dalam satu hari ini kapan mau main, kapan mau sholat, kapan mau belajar. Jadi didiskusikan. Orang tua itu nggak bisa, kamu dari jam sekian sampai jam sekian kamu harus belajar, sementara dari jam ini sampai ini kamu harus sholat misalnya atau main. Itu nggak bisa. Kekuatan untuk komitmen itu cenderung lebih kecil daripada misalnya kita yang mengajak diskusi ke anak. Misalnya dari kita mau main sampai jam berapa, atau dari jam berapa sampai jam berapa. Misalnya dari jam 8 sampai jam 9 misalnya. Dan begitu seterusnya. Kapan mau belajar dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi ketika anak sudah memutuskan begitu, nah orang tua kan tinggal mengingatkan saja nantinya. Nah sekarang kalau dari diskusi kita kemarin, kesepakatan kita kemarin, ini waktunya sholat, ini waktunya belajar. Jadi gitu. Orang tua sebatas begitu. Dan kalau misalnya ternyata kok bandel, memang sesekali orang tua perlu menjadi si raja tega istilahnya ya. Harus misalnya ngambil handphone atau laptop untuk sesekali, untuk Sesekali. efek cerah, Efek kaget cerah, gitu. oke. Bisa dibilang nih, artinya lebih baik kita membangun budaya sehari-hari, budaya disiplin, daripada kita membuat peraturan dengan marah-marah gitu ya Mas Betul. ya, bener gak? Betul. Karena budaya itu datang dari kesadaran diri. Kalau peraturan dan komitmen itu mereka merasa terkekang gitu ya. Ada yang menarik Mas Nuril tentang saran parenting, tips parenting dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana beliau mengatakan kalau kita mengasuh anak usia dini hingga 7 tahun, itu mereka seakan-akan menjadi raja. Kemudian ketika sudah 7 tahun ke atas hingga balik, hingga 15 tahun, mereka adalah tawanan. Mereka terserah orang tuanya nih mau dibawa kemana. Kemudian ketika sudah 15, mereka adalah teman orang tua. Sehingga memilih apapun terserah dia. Ini menurut Mas Nuril gimana tuh? Ya, saya jadi teringat lagi ini yang pernah saya pelajari di pondok. Bagi saya itu memang konsep yang menarik. Menarik atau lebih dari menarik, Mas? Ya, kalau ada pilihan yang lain kayaknya memang lebih menarik. Lebih menarik sangat kan? menarik, Sangat menarik ya. Itu kayaknya memang visioner banget gitu kan. Khususnya di kalangan anak remaja nih. Kalau anak remaja gitu kan kadang mereka nggak suka kayak dituntut kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, biasanya anak muda seperti kita ini, kita lebih nyaman ketika orang tua itu memposisikan diri mereka itu sebagai sahabat, sebagai teman. Ketika kita sudah remaja. Ketika kita sudah remaja gitu, jadi kita curhat gitu kan, teman ngobrol. Jadi dan ketika misalnya orang tua dan anak kayak akrab, sahabat, teman gitu, selalu ada untuk curhat segala macam, orang tua bisa dengan mudah untuk menyelipkan nilai-nilai sebenarnya. Harapan-harapan itu akan lebih mudah. Bisa jadi orang tua tak perlu ceramah, Betul. tapi sebaliknya orang tua yang ditanya. Betul. Dan itu betul. goalnya Betul. jadi orang tua kan Betul, sebenarnya kan. Betul. Dan itu nggak gampang juga. Nggak gampang. Ada kan salah satu tokoh yang bilang cita-cita terbesar saya itu adalah saya menjadi kebanggaan anak saya. Oke. Anak saya tanya ke saya bagaimana cara menjadi orang tua, cara menjadi ayah, cara menjadi ibu. Itu kan ketika anak melakukan itu berarti memang anak kita itu sayang banget ke kita, mengidolakan kita, nyaman ke kita. Itu adalah salah satu cita-cita orang tua. Ada yang begitu. Itu kayaknya cita-cita terbesar deh. Lebih dari harta, uang dan lain-lain, karena kayaknya anak mengidolakan orang tua itu salah satu goal terbesar orang tua. Iya. Nah,
ngomongin masalah remaja kemudian menjadi sahabat orang tuanya. Bisa nggak sih kita simpulkan bahwa kita tidak boleh memaksa, melarang anak kita untuk memegang gadget di usia remaja? Dilarang. Kayaknya tidak bisa itu. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin, kayaknya tidak mungkin. Seperti kata Mas Willy tadi, kalau mereka dilarang, kemungkinan besar mereka akan sembunyi-sembunyi, bahkan akan mencari pelampiasan atau kesempatan yang lain kayaknya kan. Nah, tapi realitanya Mas, realitanya anak zaman sekarang itu kan pakai HP kan over. Sehingga mereka tidak produktif, tidak meningkatkan skill, yang akhirnya ada kemunduran. Ya, mestinya dia usia segini sudah bisa segini. Nah, tapi mereka mundur, mereka telat karena waktu-waktunya habis untuk permainan itu tadi. Ya. Nah, ada nggak sih formula yang bisa menyelesaikan itu? Gadget tidak hanya menghabiskan waktu, tapi berguna untuk perkembangan usia remaja. Salah satu caranya adalah tentu seperti yang tadi, yakni mendiskusikan dengan anak terkait manajemen waktunya. Ini waktunya apa, waktunya apa, waktunya apa. Nah, kalau misalnya itu tidak berjalan dengan lancar nih, tidak sesuai dengan keinginan, kita bisa menggunakan alternatif yang lain. Misalnya kita meminta tokoh lain ataupun orang lain yang dia memiliki peranan atau posisi yang cukup strategis terhadap anak. Entah misalnya itu ustadznya, entah itu misalnya temannya, entah tetangganya. Nah, itu bisa dilakukan, meminta bantuan ke mereka. Kadang kan kita perlu bantuan orang lain. Kadang secara langsung kita nggak bisa. Kita butuh misalnya ini nih bapak ini atau ini nih ibu ini. Nah, kita komunikasikan keinginan kita biar orang itu yang menyampaikan ke anak kita. Itu bisa dilakukan juga. Terkait gadget lagi Mas, bisa nggak sih kita sebagai orang tua nih, misal saya punya anak remaja nih, mereka itu karena kan teknologi itu kan kalau tidak memanfaatkan pasti dimanfaatkan. Betul ya. Nah, gimana kita mengantar anak-anak remaja kita atau mungkin anak-anak yang kita bimbing dimanapun kita berada agar tidak kalah dengan teknologi, tidak dimanfaatkan, akan tetapi menjadi player-player pemain yang memanfaatkan teknologi tersebut. Ada salah satu yang menarik di salah satu metode pembelajaran itu adalah kita melihat atau kita seharusnya terampil di dalam memilih atau satu atau dua kebaikan dari apa yang kita lakukan. Contohnya? Misalnya di dalam main games misalnya. Oke. Nah, misalnya kita komunikasi dengan anak kita. Oke. Nah, kira-kira di games ini nilai apa sih? Apa manfaatnya? Oh, senang. Apa yang kamu rasakan ketika main games? Saya senang, semangat. Oke, senang dan semangat ya. Kalau di luar games, kira-kira kapan kamu merasakan semangat dan senang misalnya? Pada saat apa? Pada momentum apa gitu. Jadi kita kayak mengangkat gitu perasaan-perasaan itu, kita kontekstualisasikan ke kegiatan atau lingkungan yang lain gitu untuk memperlebar interval itu. Dengan penerapan yang berbeda. Wih, ini critical thinking ini ya berarti ya. Anak diajarkan untuk berpikir kritis kan sebenarnya kan. Kemudian setelah itu kan misalnya saya merasa bahagia ketika saya main bola misalnya. Itu kan secara grade mungkin lebih mudah ditangani daripada kecanduan games kan. Nah, jadi ketika orang tua terampil di dalam mengungkap apa saja kegiatan lain yang memiliki perasaan yang sama terhadap anak itu, nah itu bisa kemudian sedikit demi sedikit memasukkan orang tuanya nilai-nilai itu, keinginan orang tuanya seperti apa gitu. Berarti orang tua mempunyai kewajiban menggali potensi anak, kemudian membawanya ke dunia yang berbeda, yang jelas tidak termanfaatkan oleh gadget tersebut kan. Nah,
ini nggak mudah Mas, Betul. Mas Nuril. Betul. Orang tua kayaknya nih kalau mendengar materi-materi jawaban-jawaban dari Mas Nuril, orang tua wajib bukan harus ya, wajib kayaknya. Wajib banyak belajar, benar kan? Nah, kita oke lah, kita pinggirkan dulu anak remaja. Kita sebagai orang tua nih, langkah apa yang mestinya ditempuh? Misal nih, saya udah terlanjur nggak ngerti nih soal parenting dan apapun. Kemudian pengen belajar. Nah, langkah apa sih yang menurut Mas Nuril yang pertama kali harus dilakukan? Ikuti training. Itu yang paling mudah kayaknya. Itu Training tuh parenting. training parenting. Parenting kan sekarang YouTube kan banyak konten itu kan. Mulai dari YouTube ya. Mulai berarti? dari YouTube. Itu pasti banyak ya materi-materi Pasti gratis banyak. gitu ya. Pasti banyak. Bahkan iya, seminar juga banyak yang gratis, Mas. Jadi sesekali mungkin orang tua istilahnya kulakan ilmu dari acara-acara yang begitu itu. Sesekali Itu atau mudah. dirutinkan? Iya, yang bagus memang dirutinkan. Oke. Dirutin. Karena itu toh untuk investasi untuk anak juga kan, kan gitu. Di YouTube, kemudian Di YouTube. apakah cukup? Mungkin butuh komunitas karena sesama ibu-ibu bisa cerita pengalaman satu sama lain. Kalau dalam konteksnya perkotaan itu bisa, Mas. Jadi bisa tergabung di komunitas. Tapi kalau di konteksnya pedesaan, Oke. itu kayaknya sulit. Dan apa kira-kira yang bisa dilakukan kalau misalnya konteksnya adalah pedesaan? Nah, biasanya di desa itu disadari atau tidak peranan seorang kiai, seorang tokoh itu sangat besar, sangat dominan, sehingga kalau misalnya kita sudah sebagai orang tua sudah belajar dari YouTube, nah dalam dunia nyata kita bisa mendekatkan keluarga kita, diri kita, misalnya model pengasuhan kita terhadap kiai-kiai tertentu, sosok kiai atau di pemerintahan itu biasanya kan ada tokoh-tokoh di pemerintahan dan itu biasanya terpandang dan relatif baik lah, Oke. baik. Bisa menjadi model pada saat Bisa, itu. iya, cari model, temukan model dalam kehidupan nyatanya. Kalau berarti kesimpulannya kalau di kota baiknya memang cari komunitas-komunitas yang sesama visinya. Kalau memang desa bisa bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat di sekitarnya gitu ya. Nah, kalau misal nih kita adalah anak remaja. Tadi kan orang tua tuh. Kita anak remaja. Kemudian kita melihat realita, orang tua kita nggak ngerti masalah parenting nih. Dan kita nggak mungkin kan nyeramain orang tua. Betul. Pak, lihat YouTube, Pak, ikut training kan nggak mungkin tuh. Nah, apa tips dari Mas Nuril? Ini konteksnya si anak sadar. Maksudnya sadar punya orang goal baik setting. maksudnya. Ya, orang baik. Emangnya nggak baik gimana maksudnya? Maksudnya sikap dan tingkah lakunya. Punya kesadaran tujuan hidup gitu ya. Oke. Sudah bagus anaknya berarti. Ya, ini kan beban atau kewajiban orang tua kayaknya sudah terlaksana kan. Artinya si anak sudah memiliki goal setting yang bagus, misalnya terus circle-nya juga positif gitu. Nah, secara kewajiban kayaknya tuntas. Nah, ya. Kalau misalnya orang tua saya tidak terlalu paham nih untuk dalam dunia parenting. Kadang paham itu, definisi paham itu berbeda antara orang tua dengan kita. Yang mungkin kita latar belakang pendidikannya formal begitu. Ada istilah-istilah, ada teori-teori tertentu yang kadang secara teoritik orang tua kita nggak paham, tetapi secara praktik itu ngerti. Jadi kadang misalnya kita melihat orang tua yang terlihat sekilas kok kayaknya ini nggak parenting banget deh. Iya, oke. Tapi harus memahami bahwa itu adalah parenting ala mereka gitu. Kayaknya kalau untuk memperkaya pengetahuan boleh, misalnya Pak ini ada acara bagus nih. Oke, nggak ada salahnya seperti itu ya. Enggak. Tergantung nanti bagaimana delivery kita kayaknya. Gitu. Nah, kita kan di era teknologi nih. Ini nih untuk remaja maupun orang tua yang sudah punya anak remaja. Nah, bagaimana kira-kira memanfaatkan teknologi yang sudah ada ataupun bukan teknologi lah. Intinya kita sudah berada di era seperti ini nih. Era apa ya? 5.0 atau berapa ini?
Katakanlah 5.0 lah, oke. Nah, apa yang mesti dilakukan agar goal setting tadi yang disampaikan Mas Nuril itu tercapai dengan maksimal gitu loh? Tentu bijak di dalam menggunakan teknologi. Itu kata kuncinya. Meskipun nanti setiap keluarga mungkin memiliki penerjemahan kata bijak yang mungkin sedikit berbeda antara keluarga yang satu dengan yang lainnya. Yang jelas kita harus bijak menggunakan teknologi. Misalnya bijak seperti apa? Ya tadi penjadwalan penggunaan gadget ataupun benda-benda elektronik lainnya. Misal yang paling kental di ingatan saya adalah ini di kehidupan desa ya, adalah ketika sudah waktunya azan maghrib. Nah orang tua kadang misalnya masih nonton film kesayangannya, nyuruh anaknya, nak silahkan ini waktunya ngaji. Tetapi misalnya si ibu masih nonton film kesayangannya. Nah itu kan selain bijak harus ada contoh dari kitanya sebagai orang tua, dari lingkungannya gitu. Harus memberi hikmah, contoh ya. Ada supportive system. Nah itu kan solusi-solusi yang menurut saya cukup bukan lama ya. Kayaknya ada deh cara yang lebih cepat gitu loh. Ada nggak Mas Nuril, selain kita cari-cari di YouTube, baca-baca artikel satu, beli buku terlalu banyak ya, dan itu butuh waktu banyak untuk membacanya dan kita nggak sempet nih. Nggak sempat. Nah, ada nggak cara yang lebih mudah menurut Mas Nuril? Cara dalam konteks kita cari komunitas, memang komunitas. Contohnya? Misalnya saya suka misalnya sepak bola, maka bergabunglah di sepak bola itu. Makanya ada yang suka kayak Islam yang di perkotaan anak muda kan itu Hijrah misalnya shift gitu kan. Nah itu adalah cara yang paling mudah menurut saya paling mudah dan saya sangat bersyukur sebenarnya, ada dai-dai muda kita yang konsen di mendampingi mereka gitu. Mereka turun langsung main juga di sana, kemudian menyelipkan nilai-nilai keagamaan. Itu luar biasa, keren. Jadi Ustadz Anan Ataki ya. Ustadz Anan Ataki, terus siapa lagi yang kemarin viral itu ya? Ustadz Handi Boni itu. Iya. Itu menarik. Jadi turun ke komunitas kemudian memberikan sentuhan keagamaan, itu menarik dan kita perlu berterima kasih ke mereka memang. Tapi itu kan itu baik. Tapi kan tokohnya kan beberapa atau mungkin cuma satu. Ada nggak sih komunitas-komunitas yang mungkin wadah yang di sana banyak para pakar juga gitu loh. Dan kita bisa belajar sama mereka. Kalau kita internal motivasinya sudah bagus, Mas, itu memang sangat besar kan peluang kita, sangat besar. Bahkan hampir di semuanya ada. Misalnya kita sudah sadar nih, anaknya sudah sadar untuk kayaknya saya harus begini-begini. Ada di dunia kampus, apalagi banyak sekali, di komunitas banyak sekali. Nah, ini yang paling penting adalah mereka yang mungkin tidak sesadar kita misalnya gitu. Kurang sadar, jadi nggak apa-apa di komunitasnya saja. Kemudian komunitas itu yang mungkin mencari semacam tokoh atau seseorang yang bisa memberikan sentuhan-sentuhan itu. Kalau ngomong komunitas nih, saya kan juga termasuk hijrah nih Mas Nuril. Dulu usia 20-an kalau nggak salah, juga pernah ikut komunitas-komunitas seperti itu. Cuman makin kesini saya juga belajar parenting, baca buku, ikut seminar pakar parenting. Kayaknya kurang deh kalau misal kita sekedar ikut komunitas. Kita harus menimba ilmu sama pakar-pakar yang bahkan sudah melaksanakan penelitian berkali-kali gitu. Dan pengembangan pendidikan itu kan juga sesuatu yang mahal bagi orang tua. Nah, ada nggak sih saluran yang tepat gitu loh Mas Nuril? Saya rasa sekarang banyak banget. Dan misalnya salah satunya Gerak Parenting. Jadi Gerak Parenting itu rutin ngadakan acara seminar gratis ngaji parenting, judulnya ngaji parenting. Itu 1 bulan 1 kali, itu gratis.
Dan Gratis itu ya? yang dibahas mulai dari perkembangan anak, terus mendidik anak, berkomunikasi dengan anak, itu adalah sumber yang luar biasa bisa dimanfaatkan oleh netizen Sorry kayaknya. Mas, aku juga udah ngerti nih, Gria Parenting kan udah lama tuh Mhm, berdirinya. Nah, kalau boleh tahu nih, kita, mhm, kita ingin seberapa besar sih respon para orang tua di Jawa Timur ya, mhm, Gria mhm, Parenting ya. Seminar gratis ya online itu mhm. yang datang berapa sih Mas kalau boleh tahu? Seminar gratis itu kan kami ada punya jamaah tetap gitu. Oke, Jamaah tetap itu sekitar 90 sampai 100 di grup 90 WA itu. oke. Nah, ya fluktuatif. Itu biasanya tergantung tema dan pembicaranya. Oke. Saya perhatikan Sekitar paling banyak lah 170-an, 170-an, 170. Orang 170-an. yang ingin Mhm. belajar parenting di sekitar kita Mhm. hanya 100 orang ya. 100 orang. Iya mungkin kalau kita husnudzon mungkin mereka sudah baca buku misalnya kan atau ngikutin seminar parenting yang lain gitu. Itu husnuzonnya ya. Husnudzon, husnudzon. Luar biasa gratis loh padahal ya. Gratis, gratis. Kok Tapi bisa? memang apa namanya, ada memang sekolah sekolah itu yang ngundang ke kita, biasanya gitu. In-house training begitu. Jadi ini kami mau tema ini, jadi ngubungin ke Gera Parenting. Gera Parenting melihat ini temanya cocoknya siapa yang membawakan gitu. Apakah tentang seksualitas, apakah ini komunikasi, apakah pendampingan, kemandirian, jadi gitu. Dan itu dalam 1 bulan acara training di parenting dan tentu acara yang lain, itu kurang lebih 40 sampai 45 kayaknya. Komunitas atau lembaga? Lembaga yang ngundang. Jadi Oh iya, 40 oke sampai oke 40. oke oke. Atau komunitas atau Mhm, masjid gitu mhm, biasanya mhm, sekolah. mhm. Nah, ini 100 mestinya apa ya? Ini kalau ada yang nonton mak-mak ya, para orang tua datanglah di Mhm. Instagramnya Gria Parenting. Oh, ada ya Gria Ada Parenting ya. ada. Pantau terus ya, pantau terus kalau ada jadwal-jadwal parenting Mhm, kayaknya harus ikut gratis loh padahal ya. mhm. Itu kan untuk yang orang tuanya. Nah, Ya, oke. kita juga memiliki program yang khusus untuk anak remaja atau anak-anaknya. Oh, jadi bukan orang tua aja. Bukan, bukan, bukan. Jadi ada anak-anaknya. Khususnya di sekarang ini kami sedang apa namanya, eee, mem melakukan training besar-besaran gitu secara berkala di sekolah-sekolah untuk siswa SMP dan SMA. SMP atau MTS, SMA atau MA gitu. Jadi ya pembahasannya tentang itu Mas, goal setting. Oh, goal setting yang Goal barusan setting ya. disampaikan sama Mas Mhm, Nuril itu ya. mhm. Karena kan memang faktanya itu ada anak yang dia ya cuman sekolah, ya cuman belajar, tapi kalau ditanya mau jadi apa atau mau ngapain habis ini, nggak tahu. Loh kok oh kamu sekolah? Ya teman saya sekolah. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu insya Allah dengan goal setting sedikit terbantu lah untuk merumuskan ini sebenarnya anak ini mau jadi apa sih? Kalau mau misalnya jadi YouTuber ini, Oke. kayak teman-teman di Azumar Production Oke, misalnya. luar Nah, biasa. itu Oke. kan ketika seseorang sudah menentukan goalnya, tentu ada langkah-langkah yang harus dilakukan, apa saja yang harus dilakukan. Nah, itu dibahas di goal setting training ini dan itu untuk remaja masjid dan lembaga panti itu free. Masjid, lembaga panti free. Ya, Kalau untuk sekolah baru mhm. bayar. Sekolah baru bayar. Itu apa itu? Yang ngadakan OSIS atau OSIS dari sekolah yang ngadakan? yang kami yang apa menawarkan kalau ke panti dan remas, sementara kalau di sekolah memang kami buka secara umum gitu untuk mereka bisa ngakses dan daftar di kita. Oke. Kalau Mhm. daftar bisa kemana itu? Langsung di website Gera Parenting Indonesia dan di Instagram kami. Instagram bisa ya. Kalau Instagram boleh kami. tahu nih Mas Nuril, apa latar belakang munculnya program remaja tersebut? Pertama karena memang ini ya, ada banyak keluhan yang disampaikan oleh orang tua begitu terhadap trainer di Gera Parenting, khususnya yang mereka yang bergerak di kepengasuhan orang tua ya, bahwa Oh, anaknya selama training begini-begini ini ya, ada feedback ya. ada Mm-mm. feedback. Jadi
dari latar belakang tersebut kemudian Ustadz Jinan sebagai direktur Gerak Parenting itu menginisiasi, oh kayaknya ini penting untuk diadakan training semacam ini. Itu kan ada goal setting, ada minat bakat juga, ada time management seperti yang tadi itu kan, Oke. time management dan beberapa keterampilan siswa atau anak yang lainnya gitu. Keterampilan. Keterampilan itu apa? Diajarkan atau dimotivasi aja? Pertama memang kita nyampaikan materinya. Habis itu kita praktek. Jadi semacam workshop begitu ya. Workshop ya berarti. Workshop remaja ya Mm-mm, berarti ya. mm-mm. Untuk membuat goal setting Goal masa setting, depan anak. Jadi Masa depan remaja. kalau di acara itu kan kita nyampaikan materi, kita membangun building need-nya itu kenapa sih anak harus memiliki cita-cita, tujuan gitu kan. Kita kasih contoh beberapa orang sukses gitu kan, orang tokoh-tokoh keren baik di Indonesia atau di luar negeri gitu kan. Habis itu apa yang bisa dicontoh nih dari orang itu berdasarkan goal kita gitu. Apa yang ingin dicontoh, seberapa komitmen, apa nih program harian yang bisa membantu kita sampai kepada target. Nah, itu akan kami berikan, akan kami coaching melalui pendekatan coaching setelah proses penyampaian materi gitu. Materinya apa aja kalau boleh tahu? Materinya ya building need tadi itu Building Mas, terus rumus untuk membuat goal setting smart. Ada rumusnya ya Iya, goal Mas. setting ya. Luar Iya, biasa, harus ikut nih berarti harus nih. ikut. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Insya Allah. Habis itu ada smart, terus baru kemudian kita actionnya. Nah ini misalnya nih peserta sudah tahu tujuan nih, sudah misalnya pengen jadi YouTuber. Oke. Kalau pengen jadi YouTuber dalam tahun ini mau ngapain? Apa yang bisa dilakukan agar kita lebih dekat ke cita-cita kita? Habis itu bulanan. Nah dalam setiap bulan kamu ngapain? Misalnya datang nih ke Azumar gitu kan, atau ke tempat-tempat yang lain untuk belajar multimedianya misalnya gitu kan. Terus keseharian dalam setiap hari kamu harus ngapain biar kamu lebih dekat dengan cita-citamu itu. Nah, jadi kita akan melakukan coaching di setelah materi itu. Oh, berarti di workshop itu juga diberi roadmap gitu ya. Jalan menempuh goal setting tadi ya. Kemudian ada lagi barangkali? Nah, itu kan misalnya di hari H-nya. Nah, setelah hari H, mereka kan memang kami minta untuk tergabung di grup WA. Nah di grup WA itu kemudian kami secara berkala setiap minggu menanyakan ini progresnya gimana gitu, progresnya gimana, cita-citanya gitu, apa yang sudah dilakukan, jadi gitu. Jadi kita nggak melepas peserta training gitu. Dan mereka bebas konsultasi kapanpun selama kurang lebih 1 bulanan lah ke teman-teman. Kami kan di goal setting itu ada 4 orang sebenarnya, 4 orang tim kami gitu. Nah, goal setting anak-anak, passion anak-anak itu kan beda-beda Mas Nuril. Nah, apakah Gria Parenting sudah memiliki wadah-wadah distribusi untuk passionnya teman-teman ini? Kalau penyaluran secara formal begitu masih belum, tetapi dengan resource yang dimiliki oleh Gera Parenting biasanya akan menghubungin kayak gitu atau menyarankan sebaiknya misalnya kemana gitu. Termasuk misalnya pondok pesantren misalnya. Ada misalnya anak daripada jamaah kita ini, biasanya ini yang paling sering. Ini anak saya begini-begini, potensinya begini-begini. Kira-kira ini sekolahnya kemana atau mondoknya kemana gitu. Jadi Gera Parenting yang kemudian memberikan alternatif. Kalau misalnya pesantren ini spesifikasinya misalnya seperti ini, kekuatannya di sini, berarti mungkin anaknya lebih cocok atau sebaiknya mondok atau sekolah di sini. Jadi punya banyak referensi ya Gria Parenting, memberikan referensi ke mereka. Nanti Gria Parenting kalau butuh menyalurkan anak-anak multimedia, belajar ya khususnya cowok-cowok ya, ikhwan-ikhwan mau belajar editing, syuting, desain, insya Allah bisa kemari ke channel Azumar. Lokasinya insya Allah di Puri Surajaya, bisa kontak di Instagramnya Azumar. Wah, berarti saya bisa ikut juga ini. Oh gitu, siap. Terima kasih. Insya Allah saya ikut ini. Nanti belajar sama Mas Dayat tuh yang lagi nyuting sekarang. Luar biasa. Itu untuk anak remaja. Nah, kalau misal saya orang tua,
Kemudian untuk ini nih kan lagi lagi viral itu sekarang namanya unschooling atau homeschooling. Itu bisa ikut juga nggak? Ikut maksudnya di acara goal setting itu? Iya. Oh, bisa. Kan tidak termasuk sekolah nih, nggak gabung OSIS, nggak masuk sekolah mana-mana. Dia sekolah di rumah gitu loh. Nah, bisa nggak? Bisa. Sebenarnya di kami mensyaratkan anggota OSIS itu, Mas, adalah biasanya kan mereka yang tergabung di OSIS begitu adalah siswa yang bisa dibilang kemampuannya di atas rata-rata dan memiliki akses biasanya. Nah, harapan kami adalah ketika mereka ikut acara kita, nah peserta itu bisa sharing ke teman-temannya gitu kan. Nah, gitu yang tujuan kami. Adapun misalnya di luar sekolah formal atau homeschooling begitu, itu sangat boleh. Sangat boleh ya. Boleh. Oh, jadi ini pelatihannya bukan satu sekolah gitu, bukan? Bukan. Beberapa saja. Beberapa. Dengan harapan anak-anak yang ikut ini menularkan ke teman-teman yang lainnya. Betul, seperti betul. itu ya. Oke, siap. Luar biasa sharing pada siang hari ini. Kalau boleh tahu ini buku apa ini, Mas Nuril? Itu salah satu karya Ustadz Jinan. Ustadz Jinan, Direktur Gria Parenting ya? Ya, salah satunya. Saya bacakan ya. Aku wariskan moral bagi anakku. Luar biasa. Buku soal moral ini pasti ya. Luar biasa. Ini kalau bisa, kalau mau dibeli di mana ini? Langsung ke Instagramnya ada, di websitenya Instagram, ya. terus di online shop juga ada, di Shopee. Shopee. Oh, punya online store. Luar biasa. Anakku hanya pinter sekolah. Luar biasa ya. Siapapun mak-mak, bapak-bapak ya, orang tua yang pengen anaknya dibimbing Ustadz Miftahul Jinan lewat tulisan, bisa beli buku-buku beliau ya. Luar biasa. Insyaallah. Semoga berkah, Mas. Amin. Nuril ya. Terima kasih atas waktunya, ilmunya yang sudah diberikan. Semoga tidak hanya mendengarkan tapi juga dipraktekkan agar kita dapat jariahnya, Mas Nuril ya. Amin. Dan saya ini berterima kasih juga soalnya banyak sekali dari pertanyaan Mas Willy ini kok iya gitu. Terima kasih atas pencerahannya luar ini. Biasa. Kapan-kapan ngopi lah, Mas ya. Siap. Saya juga pengen ngobrol lebih banyak, pengen tahu lebih banyak, tapi waktu mengharuskan kita berhenti sampai di sini. Syukron, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.